Kalau ada orang di kampung kita ini mempunyai anak 10, di kampung kita ada orang mempunyai anak 10, banyak nggak? Kenapa emang? 10 banyak ya? Iya, rata-rata mah nggak ada yang 10. Iya, ada orang mempunyai anak 10, banyak 10 mah. Tapi anak yang pertama ketika dia udah dikuliahin, udah disekolahin, dikuliahin, hari ini diwisuda, besoknya mati. Sedih apa sedih? Sedih. Anak yang kedua diterima menjadi PNS, malamnya syukuran, paginya mati. Sedih apa sedih? Ada lagi yang diterima di TNI, belum juga mendapat gaji, mati. Ada yang diterima di kepolisian, belum juga genap 1 bulan, mati. Begitu semuanya. Ini dari 10 anak ini tinggal 1. Tinggal berapa? 1 yang mati. Lantaran tinggal 1, ini kalau kita yang mempunyai anak, ini anak kita sia-siakan atau kita rawat baik-baik. Kita rawat baik-baik itu tentunya. Itu kalau kita yang punya anak. Tapi ini orang ini di mana tadi kampungnya? Anaknya ditelantarin, anaknya disia-siain, anaknya nggak dirawat dengan baik. Ini orang namanya apa? Orang apa ya? Gendeng kalau bahasa sinetron mah, ya kan? Wiro, kalau laki-laki sableng, kan Wiro sableng. Kalau Sinto gendeng, jadi orang gendeng. Iya, Wiro sableng mempunyai guru, Sinto gendeng. Nggak ada yang benar. Ini orang sableng, ini orang gendeng namanya. Tinggal 1 sih, tinggal anak 1 sih disia-siain, tinggal anak 1 nggak dirawat, tinggal 1 dicuekin begitu saja. Nih, yang saya maksud apa? Yang saya maksud ini umur kita ini tinggal 1. Umur kita ini tinggal 1. Yang 9 udah kelewat oleh kita. Yang 9 udah kelewat oleh kita dulu barangkali. Segala kegagalan, segala apa itu yang membuat kita menangis, yang membuat kita bersedih, tidak akan mungkin kembali lagi. Nih, yang tinggal 1 nih, yang tinggal sisanya nih, mari kita rawat dengan baik-baik. Insya Allah kalau kita bisa merawat dengan baik, kita akan menjadi lulus. Walaupun tinggal 1, kita akan menjadi bahagia dengan anak kita tadi. Kita akan menjadi bahagia dengan umur kita yang tinggal sedikit, walaupun tinggal 1, yang 9 sudah kelewat. Kalau kita mau jujur, yang 9 itu apa saja sih? Kalau saya jujur, kalau saya ngomong, nih istri saya nih gak bakalan mau sama saya lagi. Ya, gak bakalan mau kalau saya jujur, Pak. Untung saya gak jujur. Iya, makanya jujur itu ada pentingnya juga. Jujur manis ya? Iya. Jujur, gula itu. Jujur ada 3, jujur ayam. Jujur. Jujur kacang hijau. Iya. Sampai mana tadi? Tuh, ada anak gadis, kemudian ibu ajak, Neng, ayo ngaji yuk hari Rabu atau hari Sabtu di Masjid Nurul Taqwa. Kata si itu anak, apa Nek? Ngaji. Iya, ayo ngaji yuk. Tar, ngaji mah kalau saya udah nenek-nenek, kalau saya udah tua, saya mau ngaji. Bagus ini anak. Bagusnya bagaimana? Bagus mempunyai cita-cita yang luhur, mempunyai cita-cita yang agung, bahwa dia ingin ngaji ketika dia sudah tua.
Dia ingin ngaji ketika dia sudah sepuh. Bagus. Tapi sampai enggak umurnya kira-kira? Iya. Yang saya maksud, apa yang saya maksud, kita ini sudah enggak ada kesempatan lagi, enggak ada kesempatan entar kapan? Kalau anak tadi si Al misalnya diajak ngaji, entar kalau udah remaja, entar kalau udah dewasa, ada waktunya lagi. Kita kapan lagi? Entar kalau diajak ngaji hari Rabu, hari Sabtu, entar kapan? Entar kalau sudah pikun. Entar kapan? Entar kalau sudah mati. Kan tinggal itu kita mah. Tinggal pikun sama tinggal mati. Muda enggak mungkin lagi. Sehat, seger, gagah enggak mungkin lagi. Nah, oleh karena itu, nih, mari kita rawat, kita isi umur kita yang tinggal satu tadi, umur kita yang tinggal sedikit tadi, dengan kita merawat anak yang tinggal satu, umur yang tinggal sedikit, wa insya Allah walaupun sedikit akan membawa kebahagiaan buat kita. Anak kita tadi akan memberikan kebahagiaan bagi kita orang tuanya, bagi kita nenek kakeknya. Artinya apa? Umur kita ini akan membawa kebahagiaan kita nanti di yaumil akhir, khususnya umumnya di sisa-sisa kehidupan kita ini, kalau kita mau isi dengan baik. Nah, oleh karena itu Sya'ban menjelang Ramadan, memang Sya'ban adalah bulannya Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah disampaikan. Kenapa bulannya Nabi Muhammad SAW? Karena di bulan ini banyak peristiwa, banyak kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Di antaranya turunnya ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tuh, turunnya di bulan Sya'ban, berselawat kepada Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya berselawat. Kemudian apa peristiwa yang terjadi? Perubahan arah kiblat. Yang tadinya kiblat itu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kiblat orang Islam, kiblat manusia dari dulu adalah kiblatnya menuju ke Baitullah, ke Ka'bah. Sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai ke Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kiblatnya manusia itu ke Baitullah, ke Ka'bah. Namun di zaman Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalatu wassalam, kiblat manusia berubah dari Baitullah, dari Ka'bah menuju Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Pindah tuh. Saat itu Rasulullah SAW pun sempat 1 tahun 7 bulan sekitar sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan setelah Isra Mi'raj menghadap ke Masjidil Aqsa. Makanya qad nara taqalluba wajhika fi wajhika. Rasulullah SAW diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya selalu mengenadahkan ke langit. Rasulullah tidak memohon, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya melihat ke langit. Lihat ke langit, itulah akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak meminta, Rasulullah tidak memohon kepada Allah, hanya melihat ke langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Menyambung dari Ustadz Heru tadi, apa yang disampaikan bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Rasul berakhlak kepada Allah. Rasul tidak meminta kepada Allah, hanya sekadar memandang ke langit. Allah tahu, ya Muhammad, kau menginginkan bahwa arah kiblat akan supaya dikembalikan ke arah, makanya Allah sampaikan fawalli wajhaka satrul masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Makanya diabadikan oleh para ulama di Madinah ada masjid namanya Qiblatain.
ada masjid dua arah kiblat. Tuh sejarahnya itu terjadi di bulan Sya'ban ini. Makanya mari kita nih di bulan ini adalah kembali yang tadinya kurang baik, bukan tidak baik, kurang baik aja. Menghadap ke Baitul Masjid bukan nggak baik-baik, tapi yang baiknya yang dari awalnya adalah ke Masjidil Haram kembali. Artinya kita barangkali selama ini kurang baik, kurang. Mari kita mulai perbaiki nih menjelang Ramadan, menjelang bulan suci, dan seterusnya mari kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki diri tadi, insya Allah yang sedikit tadi akan menjadi kebahagiaan. Terakhir, banyak salah, banyak khilaf, banyak keliru apa yang saya sampaikan. Ada ketersinggungan dari ibu-ibu, mungkin itu saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Memang kalau tujuan saya sebenarnya walaupun sengaja, tujuannya supaya merasa menuju kebaikan dan perbaikan. Hanya itu tujuan saya. Namun apabila terlalu dalam barangkali ucapan saya, tingkah laku saya, ucapan-ucapan yang saya lontarkan, banyak kekeliruan, kesalahan, kehilafan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wakil ibu tadi sudah menyampaikan permohonan maaf. Insya Allah sebelum ibu sampaikan tadi pun sudah kami maafkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita menghadapi sisa Sya'ban dan menghadapi Ramadan. Nanti keluar dari Ramadan, insya Allah kalau dari hati yang bersih sesuai dari disampaikan guru kita tadi, dari hati yang bersih, insya Allah keluar Ramadan ada stempel dari Allah. Apa stempelnya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan disampaikan wa ma ta'akhkhar, aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu, bahkan dosamu yang akan datang aku ampuni. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula perjalanan kehidupan kita yang tinggal satu tadi, yang tinggal sedikit tadi, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua mendapat keridhaan, mudah-mudahan mendapat keberkahan sampai kapanpun kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.